Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022. Bersama dengan para suster dalam tim Doa Kekuatanku Channel, hari ini kita akan melanjutkan novena Roh Kudus pada hari yang kelima. Doa kita dan renungan kita hari ini akan dipimpin oleh para suster yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur. Doanya dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PLR dan renungannya dibawakan dan dipersiapkan oleh Suster Maria Wigberta PLR dengan tema Peran Roh Kudus sebagai Penuntun. Tema ini terinspirasi dari Injil hari ini, Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri, siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa-doa dan renungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan intensi kita pada hari yang kelima. Untuk para orang tua, berdoa untuk semua orang tua, keluarga-keluarga Katolik. Kita mohon berkat karunia Roh Kudus untuk selalu menyertai mereka, sehingga mereka selalu menebarkan kasih dan kebaikan dalam menjaga dan mendampingi anak-anak generasi penerus gereja dan bangsa. Untuk kaum muda, lindungilah para kaum muda kami, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang muda yang bertanggung jawab untuk gereja dan bangsa. Hindarilah mereka dari tindakan-tindakan kejahatan yang akan merusak masa depan hidup mereka. Untuk para difabel,
dan orang sakit. Untuk para kaum difabel dan orang sakit, semoga mereka mendapatkan kasih dan perhatian yang sempurna, sehingga aliran kasih yang mereka terima dari sesama memberikan kekuatan dan ketenangan bagi mereka. Untuk gereja dan bangsa, semoga gereja dan bangsa kita senantiasa selalu dilindungi dan mohon perdamaian, kerukunan dan persatuan antar umat beragama. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 36 sampai 39. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku,
sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peran Roh Kudus sebagai penuntun. Bapak, Mama, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengar, dengan sangat indah, melukiskan tentang bagaimana proses perjalanan Bunda Maria hingga tiba di rumah Elisabet. Kita bisa membayangkan betapa jauhnya perjalanan Maria dari Nazaret ke wilayah Yehuda. Di zaman itu belum ada kendaraan seperti sekarang, tetapi bahwa Maria rela berjalan kaki puluhan kilometer demi untuk menemui Elisabet saudarinya yang dikabarkan bahwa sedang mengandung di usia tuanya. Sebuah pertanyaan untuk kita. Sebenarnya apa yang memotivasi Maria mau berjalan kaki melewati jurang dan tebing, naik gunung, turun gunung, melewati padang gurun, berpuluh-puluh kilometer hanya untuk menemui Elisabet? Apa yang memotivasinya? Satu jawabannya adalah Maria mau belajar sesuatu dari Elisabet. Terkait dengan hal ini, Maria sadar dan tahu betul bahwa dirinya masih terlalu muda. Oleh karena kesadaran diri inilah, Maria ingin dan mau belajar sesuatu dari Elisabet. Dan kita ingat ada pepatah yang mengatakan begini, pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Sebagai seorang anak muda yang sedang membangun keluarga, Maria ingin belajar dari Elisabet saudaranya. Untuk itu, ia rela meninggalkan rumahnya dan pergi ke kediaman Zakaria di pegunungan Yehuda. Maria dan Elisabet dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan 2 tokoh besar yang akan menyelamatkan dunia, yakni Yesus dan Yohanes. Tetapi keduanya sebenarnya belum sepenuhnya memahami maksud dan rencana Allah. Karena itu, kehadiran Maria di rumah Elisabet bukan saja menjadi sarana pembelajaran untuk Maria, tetapi juga menjadi momen bagi keduanya untuk saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Dan semua itu terjadi
tidak lain dan tidak bukan adalah oleh karena tuntunan Roh Kudus, bantuan Roh Kudus, bimbingan dan terang Roh Kudus. Oleh karena tuntunan dan bimbingan Roh Kudus itulah mereka dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas diri mereka. Bapak, Mama, Saudara, dan Saudariku dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang memenuhi hati Maria dan Elisabet memampukan keduanya memahami karya Allah dalam diri mereka. Dan sebagai umat Kristen yang telah menerima sakramen pembaptisan, diri kita menjadi bait Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus bukan saja mendatangkan sukacita dan damai dalam hidup kita, namun juga memampukan kita untuk berbagi pengalaman hidup dengan sesama yang membutuhkan, seperti yang sudah diteladani oleh Maria dan Elisabet. Injil hari ini mengajak kita untuk mengerti akan peran Roh Kudus yang adalah sebagai penuntun dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu menyadari akan karya Roh Kudus yang berperan dalam hidup kita, dalam diri kita, dan juga sekaligus memampukan kita untuk mengerti dan memahami setiap rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan memampukan kita juga untuk berbagi kisah hidup kita dengan sesama yang lain, baik itu pengalaman suka maupun pengalaman duka. Itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Sekali lagi kita berdoa, semoga Roh Kudus senantiasa memampukan kita menuntun setiap perjalanan hidup kita, agar kita selalu berjalan pada jalan yang telah ditunjukkan oleh Putra Allah, jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kobarkanlah hati kami dengan api ilahi-Mu. Engkaulah sumber kebenaran, cinta, kekudusan, pengajar, penasehat dan pembimbing yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memuja-Mu dan mencintai-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajarilah kami untuk mengenal dan mencari Tuhan. Isilah hati kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan penuhilah jiwa raga kami dengan cinta yang besar baginya. Berilah kami kesabaran dan ketabahan, dan jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Dengan rela kami mau mendengarkan bisikan-Mu, dan setia dalam tugas, serta bersyukur, memuji dan mengasihi Dikau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya yang sudah bersedia bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya.
Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.